Ya pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan sebuah program baru bernama Gentengisasi Nasional. Program ini diperkenalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target mengganti atap rumah warga yang masih menggunakan seng menjadi genteng. Nah, isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo menilai masih banyak rumah warga baik di kota maupun di desa yang beratapkan seng yang dinilai panas, mudah berkarat dan tidak sedap dipandang. Gentengisasi pun disebut sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri, akronim dari aman, sehat, resik, dan indah. Lantas seperti apa sebenarnya program ini dan juga berapa anggaran yang dibutuhkan dan juga bagaimana kaitannya dengan persoalan rumah nasional, kita bahas lebih lengkap dan lebih detail dalam program Gentengisasi Nasional. Berapa anggarannya? Kita langsung ke slide yang pertama. Nah, ini Presiden Prabowo sendiri yang mengatakan ya, salah satu dalam rangka indah. Saya lihat saudara-saudara, sebuah kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Nah, seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga berkarat, jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Nah, program Gentengisasi Nasional pertama kali memang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah tersebut, Presiden menyoroti penggunaan atap yang masih dominan di berbagai wilayah menggunakan seng. Menurut Prabowo, atap seng memiliki dua persoalan utama begitu. Yang pertama, panas bagi penghuni rumah sehingga tidak ideal untuk hunian. Kedua, mudah berkarat yang menurut Presiden menjadi simbol kemunduran atau degenerasi. Dan Presiden bahkan menekankan aspek estetika dan juga citra bangsa. Beliau juga menyebut Indonesia tidak akan terlihat indah dan kurang menarik bagi wisatawan jika pemandangan yang terlihat justru seng berkarat di mana-mana. Targetnya pun cukup ambisius pemirsa, di mana Presiden berharap dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan wajah Indonesia tidak lagi didominasi atap seng yang berkarat. Nah, tapi kalau kita telaah lagi lebih luas lagi, lebih detail begitu ya, sebetulnya gagasan Presiden Prabowo Subianto tentang gerakan Gentengisasi Nasional ini bukan sekedar soal estetika kota dan juga desa saja. Kita pikirkan dan bayangkan kembali. Di negara tropis seperti Indonesia, material atap rumah berpengaruh langsung terhadap suhu ruang, terhadap kenyamanan, dan juga terhadap kesehatan penghuni. Penggunaan atap seng yang selama ini dianggap murah dan juga praktis justru memperburuk kondisi termal rumah karena menyerap panas dan juga mempertahankannya hingga malam hari. Berbagai kajian menunjukkan panas berlebih di dalam rumah merupakan resiko kesehatan yang seringkali luput dari perhatian. Dampaknya tidak selalu muncul sebagai penyakit akut, tetapi menurunkan kualitas tidur, daya tahan tubuh, dan juga produktivitas. Terutama pada kelompok rentan seperti balita dan juga lansia. Nah, rumah beratap seng terbukti lebih rentan terhadap paparan heat stress dibandingkan rumah dengan atap genteng. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menciptakan beban kesehatan laten dan tekanan ekonomi jangka panjang. Gentengisasi menawarkan solusi preventif dengan meningkatkan kenyamanan hunian sekaligus mengurangi resiko kesehatan. Lebih dari itu, kebijakan ini membuka peluang ekonomi berbasis bahan lokal dan juga tenaga kerja desa. Menjadikannya intervensi sederhana dengan dampak struktural bagi kualitas hidup masyarakat. Nah, lantas penganggarannya ini akan seperti apa ya? Kita langsung lihat ke slide yang selanjutnya. Oke. Soal anggaran, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudisadewa memastikan bahwa program ini tidak akan menguras APBN. Menurut Purbaya, estimasi awal anggaran Gentengisasi Nasional ini kurang dari 1 triliun rupiah pemirsa. Nah, angka ini relatif kecil begitu ya, karena program hanya menyasar rumah warga yang masih menggunakan atap seng yang juga diperkirakan hanya puluhan persen dari total rumah. Purbaya menegaskan perhitungan ini masih bersifat kasar dan dapat dikendalikan. Artinya pemerintah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan skala program sesuai dengan kemampuan fiskal. Sementara soal sumber dana, pemerintah membuka opsi realokasi anggaran. Salah satunya adalah cadangan dari program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, selain itu tidak menutup kemungkinan pendanaan diambil dari pos anggaran yang lainnya. Namun pemerintah juga menegaskan bahwa hingga saat ini cadangan fiskal masih memadai untuk membiayai program gentengisasi tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Nah, ini kan soal penganggarannya, soal sumber dayanya begitu ya, sumber dananya. Kalau soal backlog perumahan, ada hubungannya nggak ya? Oke, kita langsung bahas ke slide selanjutnya. Oke, nah
Program gentengisasi ini katanya tidak berdiri sendiri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah menyelesaikan masalah backlog perumahan nasional. Saat ini terdapat sekitar 99 juta KK belum memiliki rumah, begitu ya, belum memiliki rumah sendiri. Dan juga ada sekitar 26,9 juta KK tinggal di rumah yang tidak layak huni. Gentengisasi diposisikan sebagai langkah peningkatan kualitas hunian khususnya bagi masyarakat prasejahtera dan berpenghasilan rendah atau MBR, baik di kota maupun di desa. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah akan mendorong sinergi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. AHY menegaskan pembangunan dan perbaikan rumah tidak hanya soal bangunan, tetapi juga soal ketersediaan lahan serta dukungan infrastruktur dasar. Oke, nah kalau dampak dan juga harapan dari pemerintah dari gentengisasi ini sebenarnya apa sih? Ini dia dampak yang diharapkan. Selain membangun rumah baru, pemerintah juga mengandalkan program renovasi melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Begitu ya, program ini mencakup perbaikan sanitasi, MCK hingga kondisi atap rumah warga, termasuk penggantian seng menjadi genteng. Menurut AHY, penggunaan genteng dinilai lebih kuat, tidak panas, dan secara visual lebih rapih begitu ya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat begitu. Nah, jadi kalau misalnya rumah begitu ya, rumah masyarakat ya diharapkan tadi tidak panas, kemudian juga lebih kuat dan lebih rapi. Lebih jauh, gentengisasi menjadi bagian dari gerakan Indonesia Asri begitu, yang bukan hanya menyasar kualitas hunian tetapi juga wajah lingkungan dan citra nasional. Jadi artinya ini pemerintah berharap lingkungan yang lebih rapi dan lebih indah, jadi akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya tarik pariwisata baik domestik maupun mancanegara begitu ya. Ini lingkungannya nih, jadi lebih nyaman dihuni, lebih estetis begitu ya. Kemudian dengan kata lain, gentengisasi bukan sekedar soal atap rumah, tetapi juga soal bagaimana Indonesia ingin dilihat oleh warganya sendiri dan juga oleh dunia. Jadi pemirsa, dampak lanjutannya dapat mendukung pariwisata dan juga tadi tentunya memperbaiki citra Indonesia. Target Presiden sekali lagi dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Indonesia bebas karat. Baik. Nah, program gentengisasi nasional menjadi salah satu agenda baru pemerintahan Presiden Prabowo dalam membenahi kualitas hunian dan juga lingkungan. Dengan anggaran yang relatif kecil, program ini diharapkan mampu menjawab persoalan kenyamanan rumah, estetika wilayah, hingga citra Indonesia di mata dunia. Namun kedepannya tantangannya terletak pada eksekusinya dan juga ketepatan sasaran, serta sinkronisasi antar kementerian dan juga pemerintah daerah. Apakah gentengisasi akan benar-benar mengubah wajah Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Nah, kita tunggu bersama realisasinya.